Selamat berjumpa kembali anak-anak hebat di ruang pembelajaran kelas 3 sekolah dasar. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita masih belajar dari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tetapi syukur alhamdulillah kita sudah masuk ke subtema kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan hari ini juga kita baru masuk di pembelajaran yang pertama. Oleh karena itu, Pak harap kita semua tetap semangat. Dan apakah anak-anak sudah mengerjakan soal ulangan harian subtema 1? Kalau sudah, disimpan baik-baik, nanti Pak akan ke rumah dan ambil di rumah masing-masing. Oke anak-anakku yang hebat, mari kita mulai pembelajaran yang pertama hari ini. Pada subtema kedua ini, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kalian akan belajar secara khusus tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi manusia merupakan atau pertumbuhan dan perkembangan merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Manusia memiliki ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan pada subtema kedua ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke anak-anak hebat, itulah pengantar untuk subtema ini. Dan pada pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kita melatih pertumbuhan dan perkembangan otot kita dengan menari. Dan kemudian kita akan berhitung usia, umur, dan hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan kita dengan teknik menyimpan dan juga teknik tanpa menyimpan atau penjumlahan bersusun. Nah, oke anak-anak hebat, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa makan dan jangan lupa sebelum menyimak pembelajaran lebih lanjut dalam video ini, jangan lupa berdoa. Terima kasih anak-anak semua. Mari perhatikan gambar yang ada. Jadi ini gambar si Budi waktu masih bayi digendong-gendong, diberi ASI oleh ibu. Kemudian ketika dia bayi atau balita, dia mulai belajar merangkak dan akhirnya dia berjalan. Ini yang dinamakan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi anak-anak, pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran dan berat badan. Ya, kalau kalian punya tinggi badan bertambah, sejak kalian lahir sampai sekarang berat badan kalian bertambah, itu artinya kalian mengalami pertumbuhan. Dan selanjutnya kalian juga mengalami perkembangan atau peningkatan pemikiran dan emosional. Dalam penjelasan di depan tadi, ketika kita sudah selesai bertumbuh atau umur dewasa, perkembangan emosional dan pikiran kita terus berkembang. Nah, jadi perkembangan ini kata kuncinya adalah menjadi otonom atau mandiri. Jadi kalau kalian sudah kelas 3, maka perkembangan yang normal itu kalian sudah bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, bisa siap diri sendiri ke sekolah. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu harus berjalan seimbang. Oke. Nah, anak-anak, kita kembali melihat gambar. Di sini ada tugas untuk kalian, perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini, ya. Ini Udin waktu masih bayi, balita, kemudian ini sudah belajar jalan.
Nah, ini kalian tuliskan perubahan apa yang dialami. Ya, ini pertama Pak kasih contoh ini, dia mengalami perubahan yang pertama yaitu berat badan. Pertama dia digendong-gendong, itu pasti masih ukurannya atau beratnya masih ringan sekitar 2-3 kilo. Ketika dia sudah bayi, balita, berat badannya bertambah dan dia sudah bisa berjalan. Ya, jadi kalian tuliskan lagi perubahan apa yang ada pada gambar yang dialami Udin sejak bayi hingga saat ini. Oke anak-anak hebat, bisa dimengerti ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada gambar kedua. Di sini waktu Udin masih bayi, dia minum di dot. Sekarang dia sudah di gambar kedua, dia sudah bisa makan sendiri dan minum air sendiri. Kalian tuliskan kembali perubahan apa yang dialami oleh Udin. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Tentunya perubahan ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan ya anak-anak. Nanti bisa dibantu oleh ayah bunda kalian di rumah. Oke anak-anak hebat, kita lanjut. Nah anak-anak, marilah kita menulis. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskanlah terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Jadi anak-anak, sejak kamu dalam kandungan sampai sekarang kamu sudah kelas 3, tentunya ada berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, di sini kalian disuruh melakukan wawancara. Jadi wawancara ini artinya kalian menanyakan informasi dari ayah dan bunda kalian. Jadi adapun pertanyaannya Pak sudah siapkan di sini. Yang pertama, kalian tanyakan kapan saya dilahirkan. Jadi ini orang yang melakukan wawancara itu dia harus menggunakan kata tanya atau dia bertanya. Nah, ini kapan saya dilahirkan. Kata kapan ini berkaitan dengan waktu, ya. Jadi jangan sampai kalian pikir kapan ini digunakan hanya untuk menanyakan waktu. Kapan saya dilahirkan, berarti jawabannya berkaitan dengan waktu. Oke anak-anak. Kemudian di mana saya dilahirkan. Ini pertanyaan yang harus kalian tanyakan kepada orang tua. Di mana saya dilahirkan berarti di mana ini menanyakan nama tempat, ya. Oke. Kemudian berapa berat badanku saat lahir? Berapa itu menanyakan jumlah 1, 2 atau berapa? Ya. Kemudian berapa umur saya saat merangkak? Ya, kamu merangkak itu saat umur berapa? Yang tahu jelas itu ayah dan bunda kalian. Yang berikut berapa umur saya saat pertama kali berjalan, ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kalian masing-masing, mulai dari kapan kalian dilahirkan sampai kapan kalian pertama kali berjalan. Ya anak-anak, ini dia kolom jawabannya yang ada di LKPD. Nomor 1, di pertanyaan nomor 1 dijawab pada kolom nomor 1 dan selanjutnya nomor 2 ya anak-anak. Oke, bisa dimengerti. Kita lanjut. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambahnya berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh dari pertumbuhan, ya. Ini dia. Dan ini anak ini pertama dia masih pakai dot. Sekarang dia sudah bisa angkat ini sendiri, gelasnya sendiri. Ini masih kelihatan setengah mati. Ini tandanya dia mengalami pertumbuhan. Nah, anak-anak, untuk melatih pertumbuhan dan perkembangan otot bisa dilakukan dengan cara menari, ya. Jadi di sini ada gerakan menari, ada 6 gerakan. Gerakan pertama adalah kalian mengangkat tangan kanan, angkat, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat, seperti sedang mengangkat beban, ya.
Kemudian kalian lanjutkan dengan gerakan kedua, yaitu turunkan kedua tangan secara perlahan. Jadi setelah angkat, kalian turunkan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari. Jari tangan menirukan air hujan turun. Kemudian gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U seperti pada gambar ini. Kemudian gerakan keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Jadi kalian putar pergelangan tangan secara perlahan. Selanjutnya gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Acungkan ke depan dengan kuat, didorong dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan ke arah yang berbeda. Selanjutnya gerakan keenam, bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dengan gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Oke anak-anak, untuk mempermudah kalian dalam mempraktikkan gerakan ini di rumah anak-anak, mari simaklah video berikut ini untuk mempermudah kalian mempraktikkan keenam gerakan ini di rumah dengan irama lagu yang sesuai. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, didentangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan, dilentikkan, ayo tepuk tangan. Yuk kita ulang sekali lagi. Semua ikutan ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, didentangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan, dilentikkan, ayo tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, didentangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan, dilentikkan, ayo tepuk tangan. Yuk kita ulang sekali lagi. Semua ikutan ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, didentangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan, dilentikkan, ayo tepuk tangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua dulu. Dan anak-anak di rumah diharapkan berlatih gerakan tersebut dengan panduan yang ada di video ini. Atau bisa langsung ke linknya yang tadi Pak tampilkan untuk bisa berlatih gerakan pertama sampai ke 6 dengan irama musik. Dan selanjutnya anak-anak, dalam pertumbuhan dan perkembangan kalian mengalami peningkatan berat badan, peningkat bertambah umur, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan penjumlahan. Nah, anak-anak coba perhatikan di sini contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Ya, ini bilangan berapa anak-anak? 2653 ditambah berapa anak-anak? Pintar, 3302 sama dengan titik-titik. Kalau kalian masih kelas 1 dan kelas 2, kalian bisa pakai lidi atau jari, tapi ini pakai jari juga tidak bisa lagi. 2000 lebih tambah 3000 lebih agak setengah mati. Dan dalam matematika ini kita bisa jumlahkan dengan cara bersusun. Nah, langkah pertama dalam penjumlahan bersusun itu adalah kita buat susun seperti ini dengan syarat satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan,
dan ribuan dengan ribuan. Setelah disusun seperti ini, kemudian kita jumlahkan mulai dari kanan, ya. Dari sini paling ujung kanan kita jumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 3, 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Nah, anak-anak, itulah cara menjumlahkan dengan teknik tanpa menyimpan, ya. Jadi langkah pertama yang kalian lakukan adalah buat dalam bentuk bersusun, di mana syaratnya adalah satuan sama lurus diluruskan dengan satuan, kemudian puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Selanjutnya langkah berikutnya adalah kalian jumlahkan dari atas ke bawah, dimulai dari paling kanan, ya. 3 ditambah 2 diurut-urut sampai terakhir. Oke anak-anak, bisa dimengerti? Nah, sekarang ada latihan 3 nomor. Kalian bisa kerjakan di LKPD kalian. Di sini sudah ada langkah atau sudah dibuat dalam bentuk bersusun. Tinggal kalian jumlahkan. Ada 3 nomor anak-anak, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Nah, di sini kita akan mengerjakan nomor 1. Coba, ini kita mulai dari berapa tambah berapa anak-anak? Iya, pintar. Dari kanan duluan, berarti 3 ditambah 4. 3 tambah 4 berapa? 3 tambah 4, 7. 9 tambah 0 berapa anak-anak? 9. 6 tambah 2 berapa? 8. 1 tambah 5 berapa? 6. 1, 2, 3. Titik. Oke. Jadi dijumlahkan dari belakang atau dari kanan ke kiri. Oke. Tugas kalian adalah selesaikan nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan, ya anak-anak. Jadi kita akan menjumlahkan tadi tanpa menyimpan, sekarang dengan menyimpan. Di sini ada contohnya 1200 ditambah 2900. Kita jumlahkan dari kanan anak-anak, ya. 0 ditambah 0 berapa? 0. Berikut lagi 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9. Iya. Di sini hasilnya 11. Nah, dalam penjumlahan bersusun, karena masih ada di depan, ada penjumlahan di depan yang harus kita selesaikan, maka kita tidak bisa menulis semuanya. Harus ditulis salah satu angka satuannya, kemudian puluhannya disisipkan. Jadi 2 tambah 9 itu 11, ya. Ini 11. Kita tuliskan 1 yang bagian satuan, kemudian yang puluhannya kita sisipkan di sini. Bukan di sini, ya. Tadi kan 2 tambah 9. Kita sisipkan di bagian ini, di depan sini, penjumlahan yang berikut. Nah, jadi kita jumlahkan kembali dari atas. 1 tambah 2, 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2, 4. Ya, jadi itulah yang dinamakan penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Ya, jadi 2 tambah 9 ini 11, ditulis satuannya 1, puluhannya 1 juga, disisipkan, tidak disisipkan ke sini, dan tidak disisipkan di sini juga, disisipkannya di sini, ya, di penjumlahan berikut. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah, di sini ada 4 nomor penjumlahan dengan teknik menyimpan, dan oleh karena itu coba kalian selesaikan ini di LKPD kalian. Nomor 2, 3, 4. Nomor 1 kita akan berlatih bersama. Nah anak-anak, marilah kita berlatih bersama penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kita mulai jumlahkan dari mana? Oke, dari belakang, ya. Berapa tambah berapa duluan?
Baik, 5 ditambah 8. 5 tambah 8 berapa? Oke, 13 ya. Kalau 13 maka tidak bisa ditulis semua karena masih ada penjumlahan di depan. Nah, tadi di depan Pak bilang apa? Kalau begini dituliskan satuan. 13 ini satuannya 3, kita sisipkan puluhannya 1. Kita sisipkan ke penjumlahan berikut di depannya, yaitu 6 tambah 0. Berarti di atas 6, 1 tambah 6, 7. 7 tambah 0, 7. Oke. 4 tambah 2 berapa? 6. 2 tambah 3 berapa? 5. 1, 2, 3. Jadi ini nomor 1, 5673. Itulah contoh dari penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nanti di rumah anak-anak bisa dibimbing oleh ayah bunda untuk menyelesaikan nomor 2, 3, dan 4. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran kedua, di subtema kedua, dan masih di tema 1. Oke anak-anak, sampai jumpa, jaga kesehatan dan kerjakan tugas yang Pak sudah berikan di LKPD. Sekian dan terima kasih.